Baik, izin memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Wida dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang surat pemberitahuan, surat undangan, serta surat keterangan dan ucapan. Sebelum memulai, perkenalkan nama saya Muhammad Farhan Barakba, lalu ada rekan saya Fatan Rahadiansa dan Linda Kirani Aryadi. Di sini uh, kita masuk ke pengertian untuk surat pemberitahuan dulu. Surat pemberitahuan adalah bentuk penyampaian informasi yang dilakukan secara tertulis yang berbentuk surat. Penyampaian informasi yang diberikan itu merupakan informasi yang penting dan mengharuskan semua orang agar dapat mengetahui maksud dan tujuan dari pemberitahuan tersebut. Biasanya surat pemberitahuan itu sering dibuat atau digunakan untuk memberitahukan atau menyampaikan informasi yang penting terkait suatu acara yang sedang berlangsung. Pembuatan surat ini juga biasanya itu lebih sering untuk lebih sering digunakan oleh instansi tertentu untuk memberitahukan suatu informasi yang penting. Lalu untuk tujuannya, surat pemberitahuan itu ini memiliki tujuan sebagai penyampaian informasi atau memberitahukan informasi yang penting yang berkaitan dengan suatu acara atau instansi pembuat. Pembuatan surat ini harus mampu memberikan informasi yang jelas kepada para pembaca sehingga informasi yang diberikan dapat tersampaikan dengan baik dan benar. Selain itu, surat ini juga memiliki fungsi sebagai pemberitahuan tentang peraturan yang harus dilakukan atau dikerjakan pihak tertentu. Pembuatan surat ini memiliki tujuan yang cukup penting sehingga harus memperhatikan cara-cara pembuatannya agar informasinya itu nggak salah-salah. Selanjutnya itu ada struktur-strukturnya. Yang pertama itu ada kop surat. Kop surat itu biasanya terletak di bagian atas, berisikan nama instansi, perusahaan atau sekolah. Biasanya ini kop surat itu juga bisa diisi dengan logo dari instansi, lalu mencantumkan alamat untuk alamat yang bisa dihubungi seperti nomor telepon atau alamat email. Lalu selanjutnya ada keterangan surat. Di bagian keterangan berisi tanggal surat dibuat, nomor surat, perihal surat diedarkan, dan jumlah lampiran yang terdapat dalam surat. Di sini juga surat harus menyertakan kepada siapa surat ini ditujukan. Lalu selanjutnya itu ada badan surat. Badan surat itu harus dituliskan secara detail sehingga tidak ada informasi yang terlewat oleh anggota dan mudah dipahami. Lalu selanjutnya ada penutup surat. Em, Setelah menuliskan informasi, perlu ada penutup surat dalam bentukan ucapan terima kasih ataupun ucapan lainnya agar informasi itu eh, bisa dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh anggota. Lalu yang terakhir tuh ada identitas pembuat surat. Pembuat surat harus menyertakan identitasnya dengan menuliskan nama dan tanda tangan, atau bisa juga stempel resmi dari suatu instansi. Berikut ini ada contoh suratnya, yang kiri dan kanan sama contoh suratnya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Rani. Saya izin melanjutkan menjelaskan. Kan sebelumnya lagi kan? Oke. Jadi saya akan menjelaskan tentang surat undangan. Surat undangan ini adalah surat yang digunakan untuk mengundang atau meminta seseorang maupun pihak tertentu agar dapat menghadiri suatu kegiatan atau acara. Surat ini biasanya digunakan dalam lingkungan resmi seperti instansi, organisasi, perusahaan maupun lembaga pendidikan. Contoh kegiatan yang menggunakan surat undangan itu seperti rapat, seminar, acara resmi, kegiatan kampus, dan pernikahan. Boleh di next. Selanjutnya ada fungsi. Yang pertama itu mengundang pihak tertentu secara resmi. Seperti namanya surat undangan, jadi ini tuh digunakan untuk meminta kehadiran seseorang dalam suatu kegiatan atau acara. Yang kedua itu sebagai alat komunikasi formal. Karena surat undangan ini berisi eh, informasi kegiatan secara tertulis. Biasanya tuh ada kayak hari, tanggal, waktu. Itunya. Yang ketiga itu memberikan informasi lengkap tentang acara. Nah, yang ini seperti waktu, tempat, dan tujuan kegiatannya. Terus yang keempat itu sebagai bukti administratif
Surat undangan juga dapat menjadi bukti tertulis atau dokumen administratif bahwa suatu undangan telah disampaikan secara resmi. Selanjutnya itu ada karakteristik. Surat undangan memiliki beberapa ciri khas. Yang pertama, menggunakan bahasa formal dan sopan. Karena surat undangan ini biasanya di lingkungan resmi, jadi harus ditulis dengan bahasa yang resmi dan sopan. Terus yang kedua, bersifat mengundang. Isi surat dari surat undangan ini bertujuan untuk mengajak atau meminta seseorang untuk menghadiri suatu kegiatan. Yang ketiga itu memuat informasi secara lengkap. Biasanya berisi kapan ini kegiatan ini dilaksanakan, di mana, terus hari apa. Nah, gitu. Terus yang keempat itu menggunakan struktur surat resmi seperti pada umumnya itu ada kop surat, nomor surat, perihal, salam pembuka, isi, penutup, dan tanda tangan. Yang kelima itu isinya jelas dan tidak bertele-tele. Isinya harus jelas dan tidak bertele-tele karena untuk meminimalisirkan terjadinya miskom antara si pembuat surat dan si penerima surat. Boleh dilanjut? Nah, jadi ini ada contohnya sama strukturnya. Yang pertama itu ada kop surat berisi nama instansi, alamat, dan kontak. Seperti di sini saya menggunakan contoh tuh Universitas Nusantara, alamatnya tuh ada di Jalan Merdeka nomor 123, serta kontaknya itu dia mencantumkan nomor telepon dan email. Terus yang kedua itu ada tanggal surat. Tanggal surat ini adalah tanggal di mana waktu surat ini dibuat. Seperti di contohnya ini Jakarta 10 Agustus 2021. Terus yang keempat ini perihal atau inti topik surat ini tentang apa. Jadi di sini tuh ada undangan rapat. Terus yang kelima ini tujuan. Eh, alamat tujuan. Alamat tujuan ini adalah alamat si penerima surat. Di sini tujuannya tuh kepada Bapak Ibu dosen Universitas Nusantara. Terus yang keenam itu ada salam pembuka, biasanya dengan hormat. Terus yang ketujuh ini isi surat, yaitu bagian utama yang menjelaskan informasi yang disampaikan. Nah, ini tuh yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat itu juga berada di isi surat ini. Yang kedelapan itu salam penutup. Seperti yang di contohnya itu, dengan demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Dan yang terakhir itu adalah tanda tangan dan nama pengirim. Dan di contohnya ini adalah Dr. Andi Susanto MSI sebagai Wakil Rektor Bidang Akademi. Baik, dilanjutkan. Oke, baik. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya surat keterangan. Surat keterangan adalah surat resmi yang berisi pernyataan atau penjelasan mengenai keadaan, kondisi, atau status seseorang yang dikeluarkan oleh pihak atau instansi yang berwenang. Surat ini dibuat untuk memberikan informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai suatu hal, serta digunakan sebagai bukti tertulis dalam berbagai keperluan administrasi. Melalui surat keterangan, pihak yang membutuhkan dapat menunjukkan atau membuktikan suatu keadaan secara resmi, misalnya status sebagai mahasiswa aktif, karyawan suatu perusahaan, domisili tempat tinggal, atau kondisi kesehatan. Boleh di next. Selanjutnya yaitu struktur surat keterangan. Yang pertama ada kop surat, bagian paling atas surat yang berisi nama instansi atau lembaga yang mengeluarkan surat, alamat, nomor telepon, dan logo jika ada. Kop surat menunjukkan identitas resmi lembaga. Yang kedua yaitu nomor surat. Nomor yang digunakan untuk keperluan administrasi dan pencatatan surat di instansi tersebut. Yang ketiga judul surat. Biasanya ditulis surat keterangan dengan huruf kapital di tengah halaman untuk menunjukkan jenis surat. Yang keempat, isi surat. Bagian inti yang menjelaskan informasi atau keterangan yang diberikan biasanya berisi identitas pihak yang memberikan keterangan, identitas orang yang diterangkan, nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan lain-lain, yaitu selanjutnya penjelasan mengenai status atau keadaan orang tersebut. Yang kelima yaitu penutup, berisi pernyataan bahwa surat keterangan tersebut dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Yang keenam,
tempat dan tanggal pembuatan surat, menunjukkan kapan dan di mana surat tersebut dibuat. Yang ketujuh, nama, jabatan, dan tanda tangan pejabat berwenang dicantumkan sebagai pengesahan bahwa surat tersebut benar dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Yang kedelapan, stempel atau cat resmi digunakan untuk memperkuat keabsahan surat agar dianggap resmi. Boleh di next? Selanjutnya yaitu surat ucapan. Surat yang digunakan untuk menyampaikan ungkapan perusahaan kepada seseorang atau pihak tertentu dalam suatu peristiwa atau momen tertentu. Surat ini dibuat untuk menyampaikan perhatian, penghargaan, simpati, atau rasa terima kasih kepada orang lain secara tertulis. Selain itu, surat ucapan juga berfungsi sebagai bentuk komunikasi yang menunjukkan kepedulian dan penghormatan kepada penerima surat, serta membantu pererat hubungan sosial maupun profesional antara pengirim dan penerima. Biasanya surat ucapan digunakan dalam berbagai situasi seperti ucapan selamat atas keberhasilan atau jabatan baru, ucapan terima kasih atas bantuan atau kerjasama, serta ucapan bela sungkawa atas musibah yang dialami seseorang. Boleh di next? Selanjutnya yaitu struktur surat ucapan. Yang pertama, tempat dan tanggal penulisan surat. Bagian ini menunjukkan kapan dan di mana surat ucapan dibuat, penulisan tanggal penting untuk memberikan informasi waktu pengiriman surat. Yang kedua, salam pembuka. Salam pembuka digunakan sebagai bentuk penghormatan kepada penerima surat. Contohnya, yang terhormat kepada atau salam seperti dengan hormat. Yang ketiga, isi surat. Bagian inti yang berisi ucapan yang ingin disampaikan. Isi surat biasanya berupa ucapan selamat, ucapan terima kasih, ucapan bela sungkawa, ucapan penghargaan atau apresiasi. Pada bagian ini juga sering disertakan doa atau harapan baik untuk penerima surat. Yang keempat, penutup. Bagian penutup berisi kalimat penutup yang sopan, misalnya harapan baik atau ungkapan penghormatan kepada penerima surat. Yang kelima, salam penutup. Salam penutup digunakan untuk mengakhiri surat secara sopan, seperti hormat kami, salam hormat atau salam hangat. Yang keenam, nama pengirim. Nama orang atau pihak yang mengirim surat ucapan jika berasal dari instansi atau organisasi biasanya disertai jabatan atau nama lembaga. Boleh di next? Selanjutnya yaitu ini beberapa daftar pustaka dari materi-materi kita yang telah dijelaskan. Boleh di next? Ibu, maaf, apakah dibuka sesi tanya jawab, Bu? Lu tanya jawab nggak sih? Nggak usah ya gitu. Tapi sebelum masuk ke kelompok selanjutnya, saya ingin memberikan masukan dulu ya untuk kelompok pertama ini. Jadi kelompok pertama tadi sudah menjelaskan cukup baik terkait materi hari ini. Nah, tadi tuh yang saya ingat di surat undangan ya. Surat undangan tuh tadi dibaca sama Fatan. Tadi tuh di bawah ada tulisannya undangan nikah gitu ya. Nah, teman-teman, ketika membuat surat undangan itu juga harus memperhatikan gitu ya, surat undangannya itu bersifat resmi atau bersifat undangan pernikahan atau misalnya undangan apa sih namanya? Misal ulang tahun atau taskuran dan lain sebagainya. Jadi teman-teman harus bisa membedakan gitu. Jangan misal nih undangan pernikahan pakai surat resmi, sedangkan surat resmi pakai konteks atau kata-kata dari apa tuh namanya? Apa tuh? Misal surat, tadi saya ngomong apa sih jadi ngeblank. Misal surat resmi nulisnya pakai konteks pernikahan gitu. Intinya kayak gitu. Jadi harus paham ya, harus bisa membedakan. Misalnya nanti disuruh bikin surat, misal nih saya pengen kalian bikin surat undangan tasyukuran, misal nih kelulusan kalian jadi wisuda dari sarjana gitu. Nah, kalian harus bisa membuat konteks kata-katanya tuh seperti apa. Itu aja sih masukan dari saya. Soalnya tadi kan belum dijelasin ya. Kalau tadi kan cuma dijelasin secara undangan secara resmi aja gitu. Kalau undangan yang non resmi kan belum disebutkan seperti itu. Terus selanjutnya terkait juga surat ucapan. Sama surat ucapan
Itu juga ada yang formal, juga ada yang non formal. Kadang-kadang tidak semua perusahaan itu memberikan surat ucapan selamat itu bersifat surat. Kadang-kadang nih misal ada mengirimkan karangan bunga atau mengirimkan parcel, nanti dikasih note kecil kayak gitu terkait ada ucapan selamat atau ucapan berbelasungkawa dan lain sebagainya. Jadi pesan saya, teman-teman bisa membedakan dan membuat konteks surat yang berbeda. Saya rasa itu mah gampang gitu ya, apalagi sekarang ada Canva gitu. Tinggal cari desain, cari kata-kata di ChatGPT, tinggal tempel dan disesuaikan sama uh, kondisi dan acaranya tuh seperti apa. Gitu aja ya. Oh ya, terus terkait surat keterangan. Yang perlu diperhatikan teman-teman terkait surat keterangan itu menurut saya adalah sifatnya tuh kayak valid banget ya. Dia itu stratanya lebih di atas dari surat undangan. Jadi misal nih teman-teman belum mendapatkan ijazah. Nah, teman-teman kan dapat tuh biasanya ada surat keterangan lulus sementara. Nah, ketika mendapati surat seperti itu, yang harus diperhatikan itu adalah nomor suratnya. Jadi jangan sampai ketika nih teman-teman dapat SK kerja atau misal dapat surat keterangan lulus atau misal surat keterangan beasiswa. Nah, teman-teman dapat tapi teman-teman nggak memperhatikan nomor suratnya. Karena apa? Nomor surat itu adalah bukti valid bahwa surat itu tuh memang resmi. Jangan-jangan teman-teman dikasih surat, misalnya nih, surat keterangan mahasiswa berprestasi misalnya. Suratnya kosongan. Nah, bisa jadi itu suratnya palsu atau diada-ada gitu. Jadi, ke depannya terkait surat keterangan ini harus benar-benar dipastikan gitu. Apakah memang ada surat yang resmi sesuai nomor surat yang dikeluarkan dari perusahaan atau instansi yang berkaitan gitu. Gitu ya teman-teman terkait surat eh, undangan, ucapan, pemberitahuan, sama apa tadi? Keterangan ya dari kelompok pertama. Ada yang ingin ditanyakan terkait pemaparan dari kelompok pertama ini? Oh ya teman-teman terkait penulisan surat kan waktu itu pasti sama dosen sebelumnya udah diajarin ya terkait ada kan beberapa tipe yang misalnya lurus kiri semua terus ada yang kiri ada yang di kanan paham ya maksud saya ya gitu nanti harus sok konsisten nih kamu dari awal teman-teman pengen pakai yang mana gitu jangan di depan pakai penulisan surat yang di kiri semua tapi ujung-ujungnya tanda tangannya ada yang di kanan paham ya maksud saya ya gitu. Jadi harus konsisten dari awal pengen nulis surat yang seperti apa. Oke, saya rasa cukup tambahan untuk kelompok penyaji, kelompok pertama. Kita lanjut ke kelompok kedua. Kelompok kedua kelompoknya siapa? Punya saya sama Kafkia, Ibu. Oke, oke, Nafdi. Nah, hanya berdua aja. Sama Sania, tapi Sanianya lagi berhalangan hadir. Kenapa Sania nggak bisa hadir? Kan lagi ikut lomba, Ibu. Lomba apa? Lomba ngaji Dari kampus atau dari luar kampus? dari luar kampus. Udah izin belum ke Ocha? Kurang tahu. Ocha, Iya, kok, Sania Syakina izinnya. Oke, ya udah. Oke, untuk Nadia dan Kafkia, untuk materi pemaparan kelompoknya dipersilakan ya. Untuk waktu dan jaringan saya persilakan. Ibu, maaf sebelumnya saya izin tutup dulu ya Bu presentasi kelompok saya. Oh iya, lupa maaf. Ya ya, oke oke. Tutup dulu Fatan. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih Bu Ida atas tambahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ida dan teman-teman semua. Di sini saya bersama dua rekan saya yaitu Sania Fitri dan Nadia Yulia ingin menjelaskan tentang dokumen komunikasi dalam dunia perkantoran. Tetapi kita harus tahu dulu nih apa sih pengertian uh, dokumen komunikasi dalam perkantoran. Jadi dokumen komunikasi dalam perkantoran ini merupakan sebuah dokumen
Sebuah dokumen yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara resmi baik di dalam organisasi maupun kepada pihak lain. Jadi dokumen ini berfungsi agar seluruh informasi yang dijelaskan dapat disampaikan dengan jelas, terstruktur, serta dapat dijadikan sebagai arsip. Boleh tolong di next? Mhm. Eh, bentar Ibu, maaf ini lemot kursornya. Oke, selanjutnya berikut merupakan alat komunikasi dalam dunia perkantoran yaitu memo. Boleh tolong di next? Oke, jadi apa sih itu memo? Memo merupakan pesan tertulis yang digunakan di lingkungan perkantoran untuk menyampaikan informasi, instruksi, atau pemberitahuan secara singkat kepada pihak di dalam organisasi. Jadi, fungsi memo dalam organisasi ini adalah sebagai sarana komunikasi internal untuk menyampaikan informasi dengan cepat, memberikan arahan kerja, serta mengingatkan atau memberitahukan suatu hal kepada pegawai dalam suatu organisasi. Nah, biasanya memo ini disampaikan oleh ketua organisasi kepada anggotanya saja atau kepada para stafnya saja. Boleh tolong di next? Oke, berikut merupakan ciri-ciri dari memo itu sendiri. Yang pertama ini memo pastinya informasi yang disampaikan jelas dan langsung pada inti pesan. Misalnya organisasi akan mengadakan rapat internal yang akan dilaksanakan pada malam hari. Maka memo disampaikan secara jelas mungkin dan inti pesannya disampaikan dengan jelas. Lalu yang kedua, biasanya dilengkapi dengan nomor referensi, tanggal, perihal, dan juga tanda tangan, seperti pada surat umumnya. Lalu penulisannya tetap mengikuti kaidah bahasa resmi seperti surat resmi, menggunakan bahasa sesuai dengan kaidah kebahasaan bahasa Indonesia. Lalu memo lebih ringkas atau tidak terlalu formal dibandingkan dengan surat resmi. Hal ini dikarenakan karena memo disampaikan dari ketua organisasi ke dalam pihak internal saja, maka penulisannya tidak terlalu formal. Lalu memo tidak memiliki format yang kaku seperti surat resmi karena hanya memberikan informasi secara internal saja. Lalu biasanya digunakan untuk perintah atau informasi dari atasan kepada bawahan dalam organisasi. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwasannya memo biasanya digunakan pada organisasi, misalnya atasan memberikan perintah kepada para staf dalam organisasi tersebut. Oke, berikut merupakan contoh dari memo itu sendiri. Lalu selanjutnya ada struktur memo. Yang pertama itu ada kepala memo. Nah, kepala memo ini biasanya berisi nama instansi seperti pada contohnya yaitu PT Veritas Jaya Makmur. Lalu alamat instansi seperti pada surat umumnya terdapat alamatnya itu di Jalan IR Superni. Lalu serta lambang atau logo instansi. Itu merupakan kepala memo. Lalu badan memo. Nah, badan memo ini biasanya berisi isi atau pesan singkat yang ingin disampaikan seperti perintah, informasi, atau laporan. Ini ada pada inti memo yang sehubung dengan secara itu. Lalu ada kaki memo, biasanya itu berisi tentang tanda tangan dan nama jelas membuat memo seperti bentuk pertanggungjawaban. Ini ada tanggalnya di Surabaya 11 Oktober 2023 atas nama Andi Purnawewan SE MSE yaitu sebagai manajemen personalis. Boleh tolong di next? Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita ke nota. Pengertian nota itu adalah surat atau catatan singkat yang digunakan biasanya untuk menyampaikan informasi, permintaan, ataupun penjelasan secara resmi di dalam suatu instansi atau organisasi. Nah, biasanya nota itu dipakai untuk komunikasi antar pegawai atau antar bagian dalam satu kantor yang isinya itu tidak panjang, langsung ke inti pesan dan digunakan untuk hal-hal yang sifatnya itu kedinasan, yang berfungsi untuk menyampaikan informasi, permintaan, atau penjelasan singkat dari satu bagian atau atasan kepada bagian atau pegawai lain di dalam kantor.
Berikut adalah ciri-ciri dari nota dinas, yaitu bersifat resmi karena digunakan dalam lingkungan instansi ataupun kantor. Yang kedua, digunakan untuk komunikasi internal yang biasanya antar pegawai atau antar bagian. Yang ketiga, bahasanya itu singkat, jelas, dan langsung ke inti. Yang keempat, memiliki bagian identitas seperti kepada, dari, tanggal, dan perihalnya. Yang kelima itu ada nama dan tanda tangan pembuat atau pengirim nota. Dengan struktur kop surat, judul nota dinas, identitas nota, isi, penutup, dan tanda tangan atau nama pejabat. Nah, berikut contoh dari nota dinas. Punten, Nadia saya skip. Ini nggak ada share screen materinya. Iya, Coba di-share dulu materinya. Di saya ada kok, Bu. Di Linda, di kamu ada nggak? Ada, Ibu. Oh gitu, kok di saya nggak ada? Sepertinya Yaudah, jaringan, Bu. yaudah saya pakai PPT yang kalian kirim aja deh kalau gitu. Oke, lanjut. oke, makasih Bu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, Nadia boleh tolong di next. Oke, berikut merupakan penjelasan dari surat edaran. Jadi, apa sih surat edaran itu? Surat edaran merupakan surat yang berisikan pemberitahuan atau pengumuman yang ditujukan kepada pejabat atau pegawai ataupun masyarakat umum secara resmi. Nah, biasanya surat edaran ini dibuat oleh petinggi perusahaan ataupun organisasi itu sendiri, yang memiliki fungsi yaitu sebagai sarana komunikasi secara tertulis untuk menyampaikan arahan atau instruksi kepada pihak terkait, baik internal maupun eksternal. Boleh tolong di next? Oke, berikut merupakan ciri-ciri surat edaran. Surat edaran merupakan surat yang resmi dan dibuat dengan bahasa yang baku. Karena yang membuat itu orang yang petinggi dalam suatu perusahaan atau organisasi, biasanya surat ini dikeluarkan secara resmi dan dibuat dengan bahasa yang baku sesuai dengan kaidah kebahasaan bahasa Indonesia. Lalu surat edaran biasanya bersifat umum dan bukan rahasia. Lalu surat edaran dibuat dengan isi dan bentuk yang sama untuk banyak pihak. Dan yang terakhir, surat edaran dibuat untuk memberikan pemberitahuan kepada pihak-pihak yang berada di dalam ruang lingkup tertentu, seperti tujuan dalam surat. Misalnya, surat edaran ini dibuat kepada kelurahan dalam suatu daerah, maka surat ini dibuat untuk memberitahukan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan instansi kelurahan tersebut. Boleh tolong di next? Oke, berikut merupakan struktur dari surat edaran itu sendiri. Yang pertama itu seperti biasa terdapat kepala surat. Nah, pada bagian kepala surat ini berfungsi sebagai identitas dan informasi awal. Nah, ini kepala surat ini biasanya berada di kop surat seperti contoh di samping. Lalu isi surat. Bagian isi surat ini berisi informasi utama atau pesan yang ingin disampaikan kepada penerima. Ini inti dari pembahasan surat itu sendiri. Lalu yang terakhir yaitu penutup surat. Bagian penutup surat berisi akhir penyampaian surat serta pihak yang bertanggung jawab atas surat tersebut disampaikan. Boleh tolong di next? Oke, berikut merupakan pengumuman. Pengumuman merupakan informasi atau pemberitahuan yang disampaikan kepada banyak orang mengenai suatu hal yang penting agar diketahui oleh pihak yang dituju. Biasanya pengumuman ini disampaikan dalam dua jenis, yaitu pengumuman secara langsung ataupun pengumuman secara tertulis. Pengumuman ini berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan informasi atau pemberitahuan kepada banyak pihak dalam suatu organisasi secara jelas dan juga serentak. Boleh tolong di next? Berikut merupakan ciri-ciri dari pengumuman itu sendiri. Yang pertama ini menggunakan bahasa yang singkat dan juga jelas. Yang kedua bersifat informatif karena untuk memberikan informasi kepada banyak pihak. Lalu menggunakan bahasa yang baku dan juga yang resmi serta mudah dipahami oleh pembaca jika pengumuman itu dalam bentuk tertulis. Ini merupakan contoh dari pengumuman dalam bentuk tertulis. Boleh tolong di next?
Oke, berikut merupakan contoh struktur dari pengumuman tertulis. Yang pertama itu terdapat pembuka, biasanya ditandai dengan judul, tujuan pengumuman atau garis besar yang akan disampaikan dalam isi pengumuman itu sendiri. Lalu isi. Isi ini berisi dengan tulisan detail mengenai suatu informasi. Nah, biasanya di dalam isi ini dilengkapi dengan tanggal, waktu, lokasi, dress code, dan lain sebagainya. Seperti contoh dalam surat di samping, ini terdapat diberitahukan kepada seluruh pihak akan dilaksanakannya kegiatan upacara. Ini pada tanggalnya itu Selasa 17 Maret 2020 dan jamnya tertera dalam surat, lalu tempatnya juga tertera dalam surat. Lalu yang terakhir yaitu terdapat penutup. Nah, penutup informasi ini biasanya diisi dengan imbauan, kontak person, informasi sosial media, dan lain sebagainya. Nah, ini di dalam surat ini, penutupnya ini hanya terdapat atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih, lalu disertai dengan tanggal dan juga tanda tangan dari pihak terkait yang mengeluarkan surat pengumuman tersebut. Boleh tolong di next? Oke, berikut akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu surat pengantar. Pengertian surat pengantar sendiri itu biasanya surat yang digunakan untuk mengantar atau menyertai dokumen ataupun barang kepada pihak lain agar si penerima ini tuh mengetahui tujuan dan isi dokumen yang dikirim yang biasanya dipakai dalam kegiatan administrasi kantor dan instansi yang berfungsi sebagai penjelas dokumen yang dikirim, mempermudah proses administrasi dan pencatatan dokumen, bukti resmi pengiriman dokumen, dan menjaga komunikasi formal antar instansi atau bagian. Berikut adalah ciri-ciri dari surat pengantar. Yang pertama, menggunakan bahasa resmi dan formal, berisi penjelasan mengenai dokumen atau barang yang akan dikirim. Yang ketiga, biasanya itu disertai dengan lampiran dokumen. Yang keempat, memiliki struktur surat resmi, yaitu kop surat, nomor, isi, dan penutup. Yang terakhir, digunakan dalam kegiatan administrasi instansi atau organisasi. Berikut struktur surat pengantar. Yang pertama ada kop surat berisi instansi, alamat, terus lambang, logo, ataupun identitas instansi tersebut. Yang kedua nomor dan tanggal surat. Yang ketiga isi surat yang berisi salam pembuka, tujuan suratnya, isi atau pesan yang ingin disampaikan kepada penerima. Yang terakhir penutup surat yang berisi kalimat penutup, tanda tangan, nama, dan jabatan pengirim. Berikut adalah contoh dari surat pengantar. Yang di sebelah kiri itu berbentuk tabel, yang di sebelah kanan itu seperti surat pada umumnya. Next, surat janji temu. Nah, pengertian surat janji temu itulah surat yang digunakan untuk mengatur waktu pertemuan antar dua pihak yang biasanya digunakan dalam komunikasi bisnis ataupun kerjasama, berisi informasi tentang waktu, tempat, dan tujuan pertemuan yang berfungsi sebagai penentu jadwal pertemuan secara resmi, menghindari kesalahpahaman waktu dan tempat, dan agar mempermudah koordinasi antar pihak yang akan bertemu. Jadi perbedaannya dengan surat pengantar dan surat janji temu itu, kalau surat pengantar itu kan digunakan untuk menyertai atau menjelaskan dokumen yang dikirim gitu. Sedangkan surat janji temu itu digunakan untuk mengatur atau menerima pertemuan antara dua pihak dengan mencantumkan waktu dan tempat pertemuannya. Oke, berikut ciri-ciri dari surat janji temu, yaitu menggunakan bahasa formal dan sopan yang pastinya. Yang kedua, berisi permintaan atau konfirmasi. Yang ketiga, mencantumkan waktu dan tempat secara jelas. Terus menjelaskan tujuan pertemuannya apa. Yang terakhir, digunakan dalam komunikasi bisnis atau organisasi. Yang berikutnya, struktur surat janji temu. Yang pertama, kop surat berisi nama, instansi, alamat, dan lambang. Yang kedua, nomor dan tanggal. Yang ketiga, isi itu berisi salam pembuka, maksud dan tujuan suratnya, terus informasi waktu dan tempat pertemuannya itu di mana. Yang terakhir, penutup suratnya berisi harapan kehadirannya, terus kalimat penutup dan tanda tangan dan nama dan jabatannya. Nah, berikut contoh dari surat janji temu sendiri. Oke, sekian dari presentasi kelompok 2. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Oke, terima kasih banyak atas Nadia dan Kavya atas penyampaian materinya, sudah jelas. Teman-teman, kalau dari pemaparan kelompok pertama sama kelompok dua itu, jadi tuh ketika kita berbicara surat resmi ya teman-teman, eh, menurut saya yang paling terpenting itu adalah jangan lupa terkait nomor suratnya. Ya, itu penting banget teman-teman terkait surat resmi karena itu menunjukkan bahwa memang surat kalian tuh legal gitu, sah gitu. Lalu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait pemaparan materi kelompok dua ya. Yang pertama memo. Nah, mungkin untuk zaman sekarang teman-teman memo surat dalam bentuk memo tuh sudah jarang ya karena kita kan sudah digital. Kalau ada misal nih reminder atau catatan dari bosnya itu biasanya di reminder lewat WA gitu. Jarang sekali sekarang saya menemui misal nih Pak Roni mengingatkan teman-teman, misal nih hari ini kita rapat ya jam siang atau sore gitu. Jarang banget di print terus ditempel di papan pengumuman atau seperti apa gitu. Jadi untuk saat ini memo yang berbentuk hard seperti ini sudah jarang ditemui karena memang semua bentuknya digital, by WA atau by email seperti itu. Lalu tadi terkait surat pengumuman ya, Nadia dan Kavya, boleh nggak kalian buka terkait surat pengumuman? Baik, sebentar Ibu akan dibantu oleh Nadia. Lihat nih, ada Arahan. ih, dia masuk ke kelas saya, Pak. Nggak sopan emang ini individu satu ini. Saya baru nggak iya bener juga ya Pak Raya. Apa? Iya, mendingan kirim dulu aja. Di suratnya coba, Kak. Ya, Karena kan saya udah Nah, yang ini nih. Nah, kalau menurut Kafkia sama Nadia, apa yang membuat surat ini nilainya nggak jadi 100? apa nih? Kalau menurut Kafkia apa? tuh sih upload di situ. Jadi misalnya pas kita upload cuma 40 poin nih. Atau Nadia boleh jawab. Kita upload di 26, ya udah ini pas nanti taruh scan, oh ini tanda tangan. Oh, Untuk kayak segini gitu. Kafkia, kamu masih ke mute, nggak dengar. Mau jawab apa gimana? Aduh Ibu, maaf ya Bu, tadi kursornya nggak bisa gitu. Ya, kalau menurut kamu salahnya si surat ini tuh apa? Kalau menurut saya ini salahnya itu yang pertama itu tulisan ini menurut saya Bu, kalau Mhm. itu yang pertama itu dari strukturnya aja tuh udah salah banget Ibu. Yang pertama itu dari kop suratnya ini apa namanya sebenarnya udah benar, lalu untuk perihal pengumumannya ini ditulisnya sangat gede banget ya. Terus font yang digunakan juga semuanya caps lock. Terus untuk nomor suratnya udah aman ya Bu, karena di sini juga 2020 juga. Terus yang diberitahukan kepada itu juga sama, itu kaidah apa namanya penulisannya juga salah karena menggunakan caps lock semua. Terus apa namanya AN direkturnya juga salah. Eh, eh, udah sih Bu, itu aja yang salah. Oke, oke, bener banget. Jadi, teman-teman, informasi ya. Nanti kalau bikin surat, jangan modelnya caps lock semua kayak gini. Kayak gini tuh secara estetika ketika dilihat sama mata tuh kayak gimana gitu. Kalian pernah mungkin ya ketika ngetik di WhatsApp gitu, caps lock semua itu menandakan apa biasanya? Menandakan marah kan. Nah, kita kan ingin memberikan informasi kepada orang, mengundang orang, memberikan apa namanya pemberitahuan gitu. Nah, terkesan kalau caps lock semua kayak gini, terkesannya tuh kayak yang nulis lagi marah apa lagi bete sebenarnya kayak gitu. Jadi nanti kalau nulis surat juga tetap nih diperhatikan. Misal nih, ini penulisan pengumumannya gede banget kayak gitu kan. Kayak harus disesuaikan nih sama ukuran kertasnya seberapa. Pantes ya kan. Not pantesnya baiknya tuh tulisan eh, judul atau inti dari suratnya tuh seberapa. Lalu terkait huruf besar kecilnya itu juga diperhatikan kayak gitu. Jangan misal nih mentang-mentang males mikir, males eh,
apa tuh? ya. Males tekan tombol caps lock, dimatiin, dihidupin, caps lock aja semua biar gampang. Jangan ya. Jadi ketika menulis surat terkait font itu juga harus diperhatikan karena itu secara tidak langsung memberikan apa ya, pesan yang tersirat kepada pembaca. Kalau kayak gini yang baca tuh kayak duh, ini yang bikin marah apa gimana sih sebenarnya? Gitu ya, teman-teman, Kafkia dan teman-teman nanti bisa dijadikan bahan evaluasi, jangan menulis surat yang model seperti ini. Gitu, lalu hmm, oke, terkait surat janji temu, boleh dibukain lagi nggak Kafkia janji temu? Ini nggak naik yang di proposal ini susah sih. Oke. Jadi teman-teman, terkait surat janji temu ini sama komentar yang ingin saya berikan terkait memo. Jadi untuk zaman sekarang tidak selalu janji temu itu diberikan atau kita harus memberikan surat resmi gitu. Kadang-kadang kita bisa menggunakan email atau bisa menggunakan aplikasi atau menggunakan reminder menggunakan WA terkait janji temu ini gitu. Tapi memang kita kan juga harus tetap bisa apa ya, diharapkan bisa paham. Oh, ternyata pembuatan surat kalau konteksnya janji temu tuh seperti ini loh, kayak gitu. Gitu aja sih kalau masukan dari saya gitu. Jadi eh, kesimpulan dari mata kuliah ini tuh kan sebenarnya ini tuh nggak susah. Kalian bisa buat di mana apa bisa buat dan bisa ibarat kata kopas dari manapun. Tergantung bagaimana keterampilan kalian dalam menulis surat. Oke, saya rasa cukup materi untuk hari ini terkait tadi pemaparan dari kelompok pertama dan kelompok kedua. Ocha, bikin folder yang di drive kamu kirim tadi, seperti yang saya arahin di minggu kemarin. Jangan lupa deadline-nya 2 minggu dari sekarang, yaitu tanggal berapa tuh? Kita harusnya, oke, sekarang aja deh. 25 Maret jam 7 malam ya, dicatat. Nanti biar teman-teman paham, oh ternyata deadline-nya tuh jam segini. Setelah lewat dari jam 7, tolong foldernya dikunci ya. Jangan diberi akses buat teman-temannya kalau yang tidak mengumpulkan. Untuk tugas menyusul ya, insya Allah nanti malam saya kirim terkait tugas individunya. Ada yang ingin ditanyakan terkait materi hari ini atau terkait tugas yang harus dikumpulkan minggu depan? 2 minggu lagi? Nggak ada? Ibu, Nggak ada saya yang... mau bertanya. Oke, kenapa? Nanti untuk suratnya itu kira-kira bakalan cuman di bahasa Indonesia aja atau juga ada bahasa Inggrisnya, Bu? eh Sama ada bahasa Inggrisnya ya. Jadi dua, Ada di Inggris sama di Indonesia gitu. Nanti saya kasih lebih jelasnya di soal yang saya kirim. Nanti ya, habis ini ya. Kalau kalau nanti malam saya nggak kirim tugas, Ocha besok pagi remind saya ya. Baik, Ibu. Oke, udah. Saya kira cukup untuk mata kuliah Ibu, hari maaf ini. saya mau nanya dulu bentar. Kenapa Amira? Berarti yang selama 2 minggu itu juga yang komentar ke drive itu ya, Bu? Kayak gitu. Oke, Nanti makasih. jadi teman-teman komentar, jadi reviewer dan saling mengomentari biar belajar satu sama lain. Oh, ternyata pembuatan surat yang benar tuh kayak gini, yang salah tuh kayak gini, gitu ya. Ya, ada yang ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, saya tutup teman-teman. eh Sampai ketemu di 2 minggu lagi. Gitu ya. 2 minggu lagi. Ya bener 2 minggu lagi. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, saya tutup teman-teman. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.